Bima dan Elena, Pernikahan Kontrak. Penulis Ita Sulfiana. Selamat mendengarkan. Bab 1. Jam menunjukkan pukul 8 pagi saat Elena sudah berdiri tepat di depan toko Beauty and Me, tempatnya bekerja. Sudah 2 tahun ia bekerja di tempat ini, sejak ia lulus sekolah menengah atas. Karena keterbatasan biaya, akhirnya Elena yang akrab disapa El harus mengubur impiannya menjadi seorang fashion designer. Diliriknya kembali jam tangan di pergelangan kirinya sambil menyesap kopi hangat di tangan kanannya. Tampak dari kejauhan seorang lelaki parubaya mendekat, tersenyum ke arah El, lalu membukakan pintu toko untuk El. "Masih sendiri, El?" tanya Pak Astra, orang kepercayaan bos yang bertugas membuka dan menutup toko-toko bos setiap harinya. "Iya, Pak. Seperti biasa." El tersenyum sambil bergegas masuk ke dalam toko. Setelahnya, ia kembali menutup setengah pintu toko sebelum meletakkan tasnya di loker yang ada di gudang. Tampak Pak Astra kembali memacu motornya menuju ke tempat lain untuk membuka gerai Beauty and Me yang memang memiliki cabang di berbagai tempat di daerah ini. El tersenyum saat melihat bayangan Pak Astra mulai menghilang di tikungan jalan. Lalu segera mengikat rambutnya dan bergegas mengambil sapu untuk segera membersihkan ruangan toko sebelum jam 9 pagi. 5 menit berselang, Nadia dan Diva baru saja datang. Melihat El yang sudah tiba lebih awal, keduanya hanya tersenyum dan saling pandang lalu segera menaruh tas mereka di loker masing-masing. "Kenapa nggak nunggu kita sih, El? Biar enak kalau kerja bareng," tegur Nadia yang sudah bergabung dengan El menyapu lantai. "Aku juga baru mulai kok, jadi nggak masalah. Lagi pula kalian sih, kok lama banget nongolnya," balas El sambil mengerucutkan bibirnya. "Kamu yang kepagian, kan sekali-kali telat dikit nggak masalah, El. Pak Astra juga bakal nunggu kita kok," Diva menyahut dengan kain pel di tangannya. Dia mulai mengepel bagian lantai yang sudah disapu bersih oleh El dan Nadia. "Iya sih, tapi kasihan Pak Astra kalau harus nunggu kita. Kan dia juga harus buka toko di tempat lain. Kalau telat gimana? Masa Pak Astra yang harus kena omel gara-gara kita?" "Iya deh, iya. Maaf El, kita sih gak ada pikiran sampai ke situ," ujar Nadia dengan menyesal. "Minta maaf sana ke Pak Astra sana. Ngapain sama aku?" jawab El sambil menepuk bahu Nadia lalu bergegas menaruh kembali sapu ke tempatnya setelah semua ruangan telah bersih. Jam 9 pagi. Toko sudah buka dengan keadaan bersih dan rapi. Pak Gunawan, manajer El, sudah tiba sekitar 15 menit yang lalu. Berhubung toko mereka kecil tak seperti gerai Beauty and Me di tempat lain yang jauh lebih besar dan luas, toko mereka hanya punya 4 karyawan, yaitu El, Nadia, Diva, dan Putri yang dibawahi oleh Pak Gunawan selaku manajer yang kadang-kadang harus ikut melayani customer jika sedang ramai. Tetapi hari ini Putri sedang absen. Dia harus ke kampung menengok ibunya yang sakit. Jadi untuk sementara Pak Gunawan mengambil alih tugas Putri sebagai kasir. 30 menit berlalu. Belum ada pelanggan yang datang. Alhasil 3 gadis muda itu sibuk bergosip tentang bias mereka, yakni BTS. Entah mengapa ketiganya bisa sangat betah membicarakan idol K-pop tanpa kenal lelah. Tak lama, pintu terbuka, menampakkan seorang pria tampan, berkulit agak kecoklatan, dan memiliki ukuran tinggi yang menjulang. Di sampingnya seorang gadis cantik, berkulit putih dan dada agak berisi dari ukuran wanita biasanya, tengah mengapit tangan pria itu dengan erat. Diva segera berdiri, menampilkan senyum ramah,
namun tak dapat menutupi rasa grogi bercampur senangnya saat tahu bahwa dua orang yang baru saja masuk di toko mereka adalah Bima. Bima Dirgantara, sang pengusaha muda yang sukses dan terkenal hingga ke luar negeri serta sering muncul di majalah bisnis dan portal berita online. Sedangkan wanita di sampingnya adalah Karina Munaf, model profesional yang juga tengah naik daun dan warawiri di stasiun televisi karena prestasinya. Selamat datang di Beauty and Me. Ada yang bisa saya bantu? Diva tersenyum menampilkan deretan gigi putihnya yang berjejer rapi. Tanyakan kepada pacar saya saja, dia butuh apa? Ucap Bima dengan dingin. Baik, Pak. Maaf, Mbak Karina butuh apa? Nanti biar saya bantu pilihkan. Gak usah deket-deket saya bisa cari sendiri. Lagian kamu bau, ucap Karina dengan jijik sambil menutup hidungnya. Diva mendadak tertegun. Dia tak percaya bahwa Karina Munaf yang selalu ramah dan sopan kepada setiap orang di TV aslinya seperti ini. Sementara El mulai menggerutukan rahangnya, berusaha menahan emosinya. Dan lihat, si Bima Dirgantara, dia bahkan tidak menegur kekasihnya yang sudah berkata kasar kepada orang lain. Apa semua orang kaya sesombong mereka? Itulah yang El pikirkan. Lama melihat-lihat, mencoba ini dan itu, akhirnya Karina menjatuhkan pilihannya pada lipstick merek Chanel berwarna nude dan blush on berwarna coral dengan merek yang sama. Biar saya bungkus, Mbak. Diva segera mengambil barang yang ada di tangan Karina. Ih, jangan pegang-pegang. Udah saya bilang kamu bau. Nanti kalau kulit saya gatal-gatal, kamu mau tanggung jawab, ucap Karina sarkas. Maaf, Mbak. Diva segera meminta maaf dengan wajah tertunduk. Tangannya yang tadi terulur hendak mengambil belanjaan Karina kembali disembunyikannya di balik punggung. El sudah tidak tahan. Gadis itu paling tidak suka jika ada orang yang merendahkan orang lain. Apalagi orang yang direndahkan itu adalah Diva, teman baiknya. Menyentuh teman saya nggak akan bikin kulit mulus Mbak gatal-gatal kok. Saya bisa jamin. El tersenyum sambil bersedekap dada. Apa-apaan kamu? Gak sopan. Karina mendelik galak ke arah El. Satu lagi, teman saya juga nggak bau. Mungkin hidup Mbak Karina aja kali yang busuk. Bisa jadi upilnya nggak dikorek sebulan tuh, balas El dengan senyum miringnya. Percayalah, siapapun tidak akan ada yang menang jika menentang El berdebat. Sejak TK, dia selalu menjadi pemenang dalam perdebatan apapun. Bahkan dia membawa sekolahnya menjadi juara dalam lomba debat tingkat provinsi karena kelihayannya. El, bicara apa kamu? Cepat minta maaf. Pak Gunawan yang mendengar ucapan El segera menyuruh El meminta maaf. Lah, yang salah kan dia, Pak. Orang itu yang mulai duluan kok. El menolak perintah Pak Gunawan. Kamu? Dasar penjaga toko kurang ajar. Gak pernah sekolah ya? Kamu tahu saya siapa? Berani sekali kamu. Karina merasa sangat geram kepada El. Kalau saya kurang ajar dan gak pernah sekolah, berarti kita sama dong. Situ juga paling gak pernah sekolah, jawab El dengan nada acuh. Bima Dirgantara yang sedari tadi duduk di kursi yang disediakan untuk tamu toko hanya diam dan menyaksikan perdebatan Karina dan El. Menurutnya, ini pertunjukan seru yang tidak boleh dilewatkan. Lelaki berusia 29 tahun itu tersenyum kecil saat melihat El yang selalu saja bisa menyudutkan Karina. Heh, penjaga toko, saya ini lulusan S2 tahu. Kamu kira saya selevel sama kamu? Paling mentok juga kamu cuma sampai SMA, ucap Karina merendahkan El. Namun bukan El namanya jika gadis itu tidak bisa membalas. S2? Yakin? Tanya El menentang. Tentu saja, saya ini berpendidikan dan berkelas. Kamu tahu kan, saya ini model terkenal, jawab Karina sombong. Mana ada lulusan S2 omongannya kayak sampah daur ulang. Yang saya tahu, orang berpendidikan itu bicaranya baik, sopan, dan lembut. Lah,
Mbak, gak ada sama sekali sopan-sopannya tuh. Dan satu lagi Mbak, saya gak kenal Mbak. Mbak siapa ya? Jarang muncul di TV kali, ujar L membalas. Kamu sendiri, omonganmu kayak sampah. Pakai acara hina-hina saya segala. Siapa bilang saya nggak terkenal? Sudah L, hentikan sekarang. Pak Gunawan berusaha melerai dan menarik L untuk masuk ke dalam. Namun L justru menepis tangan Pak Gunawan. Nadia dan Diva berdiri di pojokan, saling berpegangan tangan dan hanya menonton ketakutan. Saya memang cuma lulusan SMA, Mbak. Jadi wajar omongan saya sampah semua. Gak kayak Mbak, ngakunya S2, tapi nyatanya kaleng-kaleng doang. Karina benar-benar sudah tidak tahan. Dengan cepat dia melayangkan tangannya hendak menampar L. Namun belum sampai tamparannya mendarat, tangannya terjegat di udara. Dia segera menoleh, ingin melihat orang mana yang sudah menghentikan niatnya. Bim, lepasin tangan aku, biar aku kasih pelajaran ke penjaga toko kurang ajar ini, seru Karina saat melihat siapa yang menahan tangannya. Sudah Kar, ngapain sih ladenin bocah ingusan kayak gini? Gak malu apa? Kalau ada paparazi yang ambil foto gimana? Kamu mau bikin aku malu? Ucap Bima dengan suara rendah tanpa melepas tangan Karina. Karina menatap El dengan penuh amarah. Namun seketika, dirinya melunak. Dia menerima saran dari Bima. Bagaimana bisa dia lupa bahwa dia kemari bersama Bima? Setelah susah payah dia menarik perhatian miliuner muda itu, hingga akhirnya mau berkencan dengannya. Justru dia memperlihatkan sisi buruknya kepada Bima. Demi memperbaiki image-nya kembali di mata Bima, dia berakting kembali lembut dan menjadi gadis yang anggun. Oke Hani, tapi kamu harus kasih pelajaran ke penjaga toko itu, ucap Karina sambil melirik benci ke arah El. Aku tunggu di mobil ya. Lanjutnya kembali sebelum bergegas keluar dari toko. Setelah Karina keluar, Bima menatap dingin ke arah semua karyawan dan Pak Gunawan juga tentunya. Maafkan kelakuan pegawai saya, Pak. Saya harap Bapak tidak terlalu mengambil hati yang barusan El lakukan. Pak Gunawan segera memohon maaf dengan sopan kepada Bima. Bagaimana bisa toko seperti ini punya pegawai barbar yang tidak tahu cara menghargai pelanggan? Bukankah tamu adalah raja? Ucapan Bima terdengar dingin dan menusuk. Pak Gunawan yang sudah gugup dari tadi hanya bisa menelan ludahnya kasar. Sedangkan Nadia dan Diva masih berdiri tegang di pojokan. Maafkan saya Pak Bima, saya akan mendidik pegawai saya lebih keras lagi setelah ini. Saya pastikan hal ini tidak akan terulang lagi. Pak Gunawan berkata dengan suara gemetar. Daripada dididik lebih keras, bukankah lebih bagus jika diganti saja? Tapi Pak, Elena anak yang rajin. Saya tidak bisa memecat dia sembarangan. Ini baru kesalahan pertamanya selama 2 tahun bekerja, ucap Pak Gunawan terkesiap. Kesalahan pertama? Berarti akan ada yang kedua bukan? Saya tidak mau ambil resiko, tegas Bima. Jika Anda tidak mau mengganti pegawai Anda, berarti manajer tempat ini yang harus diganti bukan? Biarkan saya berbicara dengan Mr. Lim. Saya rasa dia tidak akan menolak permintaan saya. Lanjutnya dengan nada mengancam. Jangan Pak Bima. Saya masih punya keluarga. Kasihan istri dan anak saya kalau saya dipecat Pak. Anda tidak bisa seenaknya mengancam orang lain Pak Bima di Dirgantara. Mentang-mentang Anda orang kaya dan berkuasa, Anda bisa seenaknya begitu? El kembali bersuara tak terima. Bocah kecil macam kamu berani sama saya? Ucap Bima dengan tatapan tajam ke arah El. Saya tidak bersalah, jadi buat apa saya takut? El balik menatap Bima dengan jauh lebih tajam. Bima tertawa. Kamu akan lihat bagaimana manajer kamu yang sok pahlawan ini jadi penggangguran dalam waktu 5 menit. Ucap Bima sambil menunjuk Pak Gunawan seraya mengutak-atik handphonenya mencari nama Mr. Lim pemilik Beauty and Me. Pak Gunawan mulai menangis, selalu berucap memohon namun tidak ditanggapi oleh Bima. Jangan pecat Pak Gunawan, biarkan saya yang berhenti, teriak El dengan tangan terkepal.
Air matanya sudah mulai menganak sungai di pelupuk matanya. Bima menoleh ke arah El, mematikan teleponnya dan menaruhnya ke benda itu kembali ke dalam saku jasnya. Good, keputusan yang bagus. Sekarang keluar dari sini, ucap Bima dengan berkacak pinggang. Sekarang? Tanya El. Ya, Bima mengangguk. El tersenyum miris sambil menghapus air matanya. Tak disangka pekerjaan yang ia sukai sejak 2 tahun lalu harus berakhir karena ulah orang kaya berkuasa ini. El segera mengambil tasnya di loker dalam gudang, lalu melangkah keluar dengan terburu-buru. Pak Gunawan, Nadia, Diva, aku pamit ya. El mengeratkan pegangannya pada tasnya saat mengucapkan perpisahan. Nadia dan Diva segera menghambur memeluk El sambil terisak, sedangkan Pak Gunawan hanya menatap El sedih. El, semua salah aku. Harusnya kamu gak usah belain aku, ucap Diva terisak. Sudah, aku gak apa-apa kok. Jangan cengeng ya. Maaf El, aku gak bisa bantu kamu, seru Nadia yang juga masih memeluk erat El. Justru bagus kamu gak ikutan, Nat. Aku gak mau kamu jadi korban penyalahgunaan kekuasaan manusia macam mereka, ucap El sambil melepas pelukan Nadia dan Diva. Apa kamu bilang? Tanya Bima kesal. Bagaimana bisa gadis yang sudah dia buat kehilangan pekerjaannya ternyata masih bisa melawan? Bukan urusan Anda, Pak Bima yang terhormat, tukas El tepat di depan wajah Bima. Saya pamit Pak Gun, lanjut El sambil menyalami Pak Gunawan lalu memandang Bima sejenak sebelum melangkah keluar dari toko. Terima kasih telah